Shalom sahabat GKI yang mendengarkan renungan Sapaan Gembala pada hari ini. Senang rasanya saya bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Galvin Tiara Bartianus dari GKI Pengadilan Bogor. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Engkau telah menuntun dan menyertai kami hingga kami kuat ada di tempat ini di mana Tuhan mempercayakan kami. Begini ya Tuhan, ketika kami ada, kami juga mau terus memegang firman-Mu sebagai pegangan kehidupan kami agar kami mampu menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Berbunyi demikian. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir atau mempertanyakan ke dalam diri kita apa yang memotivasi kita untuk datang melayani? Apa yang memotivasi kita untuk terus terlibat dalam pelayanan? Karena di dalam pelayanan itu tidak semuanya enak. Pernahkah kita berpikir atau mempertanyakan itu yang menjadi motivasi utama kita untuk datang ke gereja, untuk melayaninya, terlibat dalam berbagai komunitas di gereja? Apa yang mau kita lihat? Apa yang sebenarnya kita tuju ketika kita ada di gereja dan ikut dalam setiap kegiatan di gereja? Kira-kira pernahkah kita bertanya seperti itu? Jika ada yang belum pernah, cobalah untuk mempertanyakan itu. Jika ada yang sudah pernah, apa jawabnya kira-kira? Mungkin sebagian besar dari kita menjawab, ya karena Tuhan baik dengan saya, maka saya akan melayani. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah ungkapan syukur saya. Bahkan ada juga yang mungkin menjawab, ini adalah respons saya dari apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau itu motivasinya, baik. Tetapi pernahkah kita menyadari ada juga motivasi lain? Ketika kita melihat orang yang rajin ke gereja, rajin ikut pelayanan, dan ikut semua kegiatan dengan baik. Ada motivasi lain. Selain yang tadi coba saya sampaikan. Motivasi itu adalah supaya ia terlihat baik. Atau supaya ia terlihat saleh di mata orang-orang. Hal ini dilakukan oleh sebagian orang di gereja kita. Coba perhatikan. Ketika orang datang ke gereja, ia baik, ia kuat, ia sehat, ia juga ikut terlibat dalam semua pelayanan. Tetapi sebetulnya ketika dia ikut itu, ada hal yang ia tutupi. Ada hal yang ia sembunyikan agar orang tidak melihat kebengisannya, kesalahannya, dosa yang ia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia membalut itu semua di dalam kesalehan-kesalehan yang palsu di dalam gereja. Nah, ini yang seringkali kita jumpai, bahwa kebanyakan orang akan terjebak di sana. Motivasi orang-orang ke gereja, ikut pelayanan dan yang lainnya agar terlihat saleh.
Ini adalah motivasi yang keliru. Karena apa? Karena ia sedang menutupi apa yang sedang ia kerjakan. Apa yang ia lakukan buruk di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengambil peran di gereja. Agar orang-orang memiliki pandangan atau memframing dirinya adalah orang baik. Dan itu seringkali kita dapat jumpai di gereja. Kalau begitu, apa yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya? Karena kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan saya melakukan ini atau melakukan sebuah kesalehan supaya dilihat orang. Atau kita akan berpikir kembali, jangan-jangan nanti kalau saya rajin sedikit saya dibilang saya berdosa, begitu ya. Begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan kesalehan yang personal. Melakukan kesalehan yang hanya kita dan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kesalehan yang berasal dari motivasi yang tepat. Tidak perlu pujian. Berasal dari hati kita. Tidak perlu juga diakui oleh orang lain. Karena di dalam bacaan kita tadi, ketika seorang melakukan ritual keagamaannya, ia tidak perlu menunjukkan dan mengatakan kepada orang-orang, saya sedang berpuasa. Saya sedang bertobat loh, tolong hargai saya. Tidak perlu. Bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kesalehan itu adalah pribadi, bersifat intim bersama dengan Allah. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu orang lain juga memaklumi. Tetapi yang kita tahu ada hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat kesalehan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau melayani Tuhan, karena kita melakukan kesalehan di gereja dan di kehidupan itu sama. Tidak hanya di gereja, tetapi itu semua tercermin juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak berbeda. Dan itulah yang disebut kesalehan yang sejati. Kita tidak mencari untung di sana. Motivasi kita adalah betul-betul menjalaninya dengan sepenuh hati. Bukan demi pujian. Bukan untuk di-framing bahwa oh iya ini orang baik. Bukan. Tetapi adalah untuk betul-betul menyatakan bagaimana kasih Tuhan itu perlu dinyatakan di dalam hidup. Dan itulah yang dinamakan kesalehan yang benar. Bahwa kita tidak perlu mengumbar-umbar itu, mempertontonkan kebaikan kita. Tetapi kebaikan kita itu perlu dilakukan secara terus-menerus, bahkan ketika orang lain tidak melihat apa yang sedang kita kerjakan. Bahkan orang yang tidak mengenal kita pun bisa merasakan kesalehan itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuat saleh? Ataukah selama ini kita mau saleh tapi ternyata salah caranya? Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi saleh dan benar di dalam kehidupan kita ini. Karena ketika kita saleh dan benar, itulah yang mendasari motivasi yang benar ketika kita melakukan pelayanan kita dalam kehidupan ini. Pelayanan yang tidak terbatas hanya di gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maukah kita melakukan itu? Maukah kita mencoba untuk terus memperbaiki diri? Di masa puasa 40 hari ini, biarlah kesalehan kita ini menjadi kesalehan pribadi, kesalehan intim dengan Allah, bukan untuk dipertontonkan dan bukan untuk dipuji oleh orang lain. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan ini juga memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan juga untuk menghidupi hari demi hari. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan,
atas kasih karunia-Mu. Kini kami akan menjalani kehidupan kami dengan melakukan kesalehan yang benar di dalam hidup kami. Agar apa yang boleh kami lakukan bukanlah untuk orang-orang memuji kami, tetapi orang-orang semakin melihat bagaimana Tuhan terus bercahaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan gembala lainnya. Tuhan Yesus memberkati.